Baik, layar saya bisa dilihat, Bapak? Suara saya bisa didengar? Bisa. Suara saya bisa didengar? Bisa. Layar Bisa, saya Bisa, Ustaz. Ya. layarnya? Ya, Layarnya Ustaz. sudah muncul. Oke. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Jelas. Fa'asbahtum. Asbah tadi bil madi nakis, tu sebagai tu adalah domir mabni domma, Mabni dhamir. mahalnya Dhamma. rofa. Rofa. Apa? Karena apa? Karena menjadi apa? Jadi Menjadi Asbah. Menjadi isimnya isimnya asbaha. Isimnya asbaha. Menjadi isimnya asbaha. Tum mimini lil jam'i, untuk jamak, menunjukkan jamak. Binikmatihi, ini dia bi ini huruf jer, Jar majrur. kemasukan huruf jer majrur ya. Nikmati ini dia kemasukan huruf jer, hurufnya jer, tanda jernya kasroh, dan dia mudhof. Ha ini domir mabni kasroh, mahalnya apa? Mahalnya jer karena apa? Mudhof. Ikhwana menjadi apa? Ikhwana menjadi khobarnya asbaha. Jadi khobarnya asbaha. Erobnya apa? Erobnya Irobnya nasab. nasob. Erobnya nasob. Tanda nasobnya apa, Bapak? Fathah. Fathah. Betul sekali. Kenapa fathah? Karena termasuk apa? Isim mufrad. Tunggal. Jamak tak. Oh, jamak taksir. Nah, ya ikhwan. Seperti itu kan biasanya. Ikhwanan. Iya. Tunggalnya apa? Tunggalnya adalah Akun. Terus laisu sawa'a, yaitu laisa adalah fi'il madina nakis merofakan isim dan menasabkan khobar. Mana isimnya, Bapak? Mana isimnya? Domir wawu. Wawu adalah domir. Mabni apa? Mabni Sukun. Mahalnya apa? Rafa. Kenapa menjadi apa? Tim laisu. Isimnya laisa. Laisa. Ini aslinya laisa, kemudian kalau kemasukan wawu menjadi laisu ya. Tetap aslinya laisa. Sawa'a menjadi apa, Bapak? Khobarnya laisa. Khobarnya laisa. Irobnya apa? Khobarnya laisa itu nasab. Tanda nasabnya ada Fathah. Kenapa fathah? Karena termasuk isim Tunggal. Isim mufrad. tunggal. Iya betul, tunggal. Dhalla wajhuhu muswadda. Laisu sawa'a, mereka tidak sama. Atau fa'asbahtum bi ni'mati ikhwan, artinya kalian menjadi binikmati dengan nikmat Allah ikhwana, menjadi apa? Menjadi saudara. Dhalla wajhuhu muswadda, sama dhalla fi'il madina nakis merofakan isim dan menasabkan khobar. Ya. Wajhu sebagai isimnya dolla. Irobnya apa? Irobnya Roma Rofa irobnya. Irobnya Rofa. Tanda rofanya apa? Doma. Karena termasuk isim mufrad. Wajhu dia mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Domir. Hu adalah domir. Mabninya apa? Mabni Doma. Mahalnya apa? Mahalnya jer. Mahalnya jer. Karena apa? Karena menjadi apa kok mahal jer? Menjadi mudhof ilaih. Muswadda jelas menjadi apa? Khobarnya dolla. Irobnya nasab, tanda nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Wasani ma ya'malu hadzal amal bi syartin. Jadi kalau kita di mutamimah ya, cuma di jurumiyah ini kita sebutkan secara umum global saja.
Kalau nanti Anda masuk di kitab Mutamimah, jadi kana dan saudara-saudaranya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ya'malu hadzal amal min ghairi syartin, yaitu beramal tanpa syarat, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, wala, bata, soro, laisa. Jadi mereka ini beramal, maksudnya beramal itu merupakan isim dan menasabkan khabar tanpa syarat. Yang kedua, ma ya'malu hadzal amal bi syartin ayataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun. Ya, yaitu yang beramal tapi dengan syarat didahului dengan nafi atau nahi atau doa, yaitu ada 4, zala, fatihah, bariyah, dan fakka. Jadi keempat ini harus didahului dengan nafi. Biasanya nafi berupa huruf ma atau huruf la. Ya, contohnya la yazalu mukhtalifina lan nabruhali akibin. Jadi kita tidak akan bahas di sini terlalu nanti bingung, masih terlalu bingung. Mungkin Bapak yang sudah pernah belajar ada, cuma kita teman-teman yang lainnya biar nggak bingung ya, kita tahan dulu ya. Baik, saya akan langsung ke bab inna. Huruf musyabah bilaisa, bukan? Ini lebih detail lagi ya. Bi af'alil muqarabah, kan? Inna wa akhawatuha. Ayo, siapa yang mencoba membaca? Yang awal ini aja. Silakan. Ada yang ingin Saya, mencoba? Pak. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Dari mana nih, Pak? Dari Faslun. Oh iya, dari HP soalnya. Kecil, nggak kelihatan. Kamu coba ya. Mohon dikoreksi kalau salah. Ya, siap. Nanti kita belajar bersama-sama. Silakan. Faslun an-na'usani inna wa akhawatuha. Wa amma inna wa akhawatuha fatansibul mubtada'ah wa yusamma ismuha wa yusamma Ismaha. ismaha Ismaha. wa tarfa'ul khabrah wa yusamma khabraha wa hiya sitatu ahrufin inna wa anna wa huma li tawkidin nisbati wa nafyi syakki anha nahwu qawluhu ta'ala fa inna allaha ghafurur rahim wa qawluhu ta'ala dzalika bi anna allaha huwal haqq. Masya Allah, ini Bapak Yunus ini dari Madura, Pak ya? Iya. Nah, kalau orang Madura ini jangan ditanya soal baca kitab ini, Masya Allah. Ya, banyak kawan-kawan kami Madura ini salah satu pondok pesantrennya banyak yang di sana melahirkan ahli kitab, ahli baca kitab. Ya, kalau Anda bata-bata itu yang terkenal juga dari Madura. Ini sama ismuha menurut saya ini. Ismuha. Oke. Ya, soal khobar ini. Menjadi naibul fa'il ya. Oke, yang tadi yang di atas mungkin salah cetak ya, Pak ya. Karena mungkin saja kita salah cetak. Ini apa mudada ismuha. Oke. Oh, makmul ya. Baik. Yang Ya, lainnya, makmul. saya ingin mencoba lanjutannya. Yang lainnya? Oke, kita langsung ke fa innallaha ghafurun rahimun aja. Ya. Ya. Wa amma inna wa akhawatuha, adapun inna dan saudaranya tugasnya adalah tansibul mubtada'a, menasabkan mubtada, wa yusamma ismuha, dan mubtada ini disebut dengan isimnya inna. Nah, isimnya inna dia dibaca nasab. Ini kebalikannya kana. Wa tarfa'ul khabar wa yusamma khabaruha, dan merofakkan khabar dan disebut dengan khabarnya inna. Oke. Fa innallaha ghafurur rahimun. Fa innallaha. Oke, inna. Kalau kita ke rumus sebentar ya, kita cek rumusnya. Inna. Mabni nakis ya Ustaz. Inna di sini. Oke. Kita ingin kita kembalikan ke materi.
Jadi langsung nanti kalau bingung di sini dicontoh in adalah isimnya inna termasuk isim mufrad. Kok rofaknya atau menganalisis in huruf. Di sini langsung saya tidak ingin menyebutkan maknanya litaroji wa taman dan seterusnya ya. Tapi di sini enggak, kita langsung la'ala adalah huruf itu aja. Isim dan merupakan khobar. Lakinnya adalah huruf yang menasabkan. Oke, kita kembali ke kitab Tamimah tadi. Fa innallaha inna. Oke, inna tadi huruf apa Bapak? Inna huruf Taukid. taukid. Dia apa tugasnya tadi? Huruf inna ini tadi? Tugasnya apa inna? Menasabkan isimnya. Ya. Kalau lebih panjang itu menasabkan mubtada dan menjadikannya isimnya dan merofakkan khobar dan menjadikannya khobarnya. Tapi kita langsung aja. Di sini inna itu tugasnya menasabkan isim dan merofakkan khobar. Allah, lafzul jalalah. Dia posisinya apa, Pak? Jabatannya apa di sini? Isim inna. Apa? Isim inna. Isimnya inna. Isimnya inna itu i'rabnya apa, Bapak? Nasab. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena termasuk apa? Termasuk isim Mufrad. Isim mufrad. Ghafurun. Posisinya apa? Khabar inna. Khabarnya inna. I'rabnya apa khabar itu? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Karena menjadi apa? Menjadi isim. Isim. Karena termasuk isim mufrad. Rahimun sebagai apa? Khabar kedua. Atau khobar yang kedua. Khobar kedua ya. Khobar kedua. Fa innallaha ghafurun rahimun. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Ya. Dzalika ini ya isim isyarah mabni mahalnya mahal rafa ya. Dan mubtada. Bi annallaha bi huruf jar. Anna ini kalau kita maknakan apa namanya? Huruf masdar dan huruf taukid. Ya, nanti masdar muawal atau nah ini kan lebih panjang nanti Bapak kesulitan. Kita langsung saja. Anna di sini ada huruf apa Bapak? Anna. Taukid. Huruf taukid. Huruf taukid. Taukid itu untuk menguatkan ya. Taukid untuk menguatkan. Anna adalah huruf taukid. Tugasnya apa Bapak Anna ini tadi? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Mana isimnya Bapak? Allah. Lafzul jalalah adalah apa di sini? Sebagai apa? Isimnya. Isim anna. Isimnya anna. Lafzul jalalah ada isimnya anna. Isimnya anna itu i'rabnya apa Bapak? Nasab. Nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Ya. Dari bi annallaha huwa al-haqqu. Dhamir. Ya, dhamir huwa al-haqqu. Mabni fathah. Dhamir apa di sini? Dhamir apa dia? Dhamir dhamir munfasil. Mabninya apa? Mabni Fathah. Ini apa? Fathah. Mahalnya apa? Mahalnya rofa. Ya, dia mahalnya rofa. Dari bi annallaha huwa al-haqqu. Huwa dia mahalnya rofa. Karena kenapa? Karena dia menjadi mubtada, Pak. Kok bisa? Kok bisa? Karena ini termasuk khobar jumlah ismiyah. Khobar jumlah ismiyah. Ya. Jadi di dalam mubtada khobar ada mubtada khobar yang lainnya atau khobarnya terdiri dari huwa al-haqqu. Jadi huwa al-haqqu dia mahalnya posisi
rofa karena dia menjadi khobarnya Inna. khobarnya ana. Oke. Kita langsung saja ke ana aja. Jadi kan saudaranya Ina itu ada ana, Ka'ana, Lakina, Laita, dan La'ala. Ini tugasnya sama dengan Ina, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Khobar. Oke. Ka'anna Zaidan apa? Asadun. Ka'anna Zaidan Asadun. Asadun. Oke. Ka'anna. Bagaimana cara analisisnya, Bapak? Ka'anna. Huruf taukid. Ka'anna adalah huruf. Huruf Huruf. taukid. Bukan taukid. Ya, bisa taukid. Huruf taukid dan tasbih atau penyerupaan. Ya. Oke, tugasnya apa, Bapak? Tugasnya? Menasabkan isim dan merofakkan khobarnya. Oke. Mana isimnya, Bapak? Zaidan. Zaidan adalah isim Ka'anna. i'rabnya apa, Bapak? Nasab. Tanda nasabnya apa? Fathah. Karena termasuk apa? Isim Mufrad. Asadun sebagai khobarnya Ka'anna. Nah, i'rabnya apa? I'rabnya Rafa. tanda rafanya Dhammah. karena termasuk isim mufrad. Isim Zaidun. mufrad. Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Apa artinya, Pak? Saya tanya maknanya dulu. Zaidun syuja'un. Zaid Seorang yang pemberani. pemberani, tapi dia beliau kikir. seorang yang Kikir. Tapi dia Kikir. namanya bahasa Jermannya medit. Koret. Pikir ya. Medit bakhil. Pemberani tapi bakhil ya. Zaidun, saya mulai dari Zaidun dulu. Zaid sebagai apa, Pak? Jabatannya, posisinya? mubtada. Zaid Mubtada. Mubtada. Apa mubtada itu? Rafa. Rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya. Kenapa, Thomas? Karena termasuk isim Mufrad. syuja'un. Apa? Sebagai apa? Khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya Zaidun. Khobarnya Zaidun. Syuja'un adalah khobarnya Zaid. I'rabnya apa, Bapak? Rafa. I'rabnya Rofa. Tanda rofanya apa? Dhammah. Kenapa, Thomas? Karena isim mufrad. Lakinna. Ayo, tadi apa lakinna tadi? Huruf. Bukan taukid, huruf aja. Ya, gitu. Sementara kita marahin huruf. Lakin adalah huruf. Tugasnya apa dia tugasnya? Menasabkan isim, merofakkan khobar. Mana isimnya, Bapak? Isim domir. Isim domir. Berarti hu adalah Mahal nasab. I'rab nasab. hu adalah mahal nasab. Mahal nasab. Hu adalah domir. Mabni apa? Mabni dhammah. Doma. Mahalnya apa? Mahal nasab. Kenapa mahal nasab? Karena isim lakinna. Karena isimnya lakinna. Mana khobarnya lakinna, Bapak? Bakhil. Bakhilun sebagai apa dia di sana? Khobar lakinna. Khobarnya lakinna. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya Dhammah. Doma. Karena termasuk isim mufrad. Isim mufrad. Oke. Laita. Ayo, siapa yang coba? Laita apa yang bacanya? Laita syabab aidun. Laita syababa aidun. Laita syababa aidun. Ya. Laita kalau di sini ya. Kalau saya kembali ke Ka'anna ya. Ini ada maknanya, Pak. Ka'anna itu litasbih al-mu'akkid. Maknanya Ka'anna ini untuk penyerupaan al-mu'akkid, tetapi penyerupaannya sangat kuat. Ka'anna Zaidun asadun. Sepertinya Zaid itu seperti singa. Artinya kemiripannya itu sangat kuat ya. Litasbih al-mu'akkid. Kemudian yang kedua ada lakinna lil istidrak. Istidrak itu untuk apa ya? Untuk pengecualian ya. Hukum yang setelah lakinna itu berbeda dengan hukum sebelum lakinna. Ya, jadi kalau misalnya
Sebelum lakina itu positif, maka setelah lakina itu hukumnya Negatif. seperti itu ya. Istidrok itu seperti itu. Atau kalau sebelum lakina itu negatif, maka setelah lakina itu hukumnya positif. Itu istidrok. Kemudian ada laita. Laita itu litamani. Litamani itu untuk angan-angan, ya. Dan angan-angannya tidak mungkin terjadi, ya. Untuk angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Jadi contohnya laita apa tadi? Syababa. Laita aidun. Apa artinya, Bapak? Pemuda. Semoga pemuda itu Tidak mungkin kembali. Ya, laita itu artinya litamani itu artinya barangkali. Semoga atau barangkali. Ya, barangkali. Syababa apa? Barangkali apa tadi? Masa muda. Masa muda itu aidun apa? Kembali. Mungkin nggak masa muda itu kembali? Tidak mungkin, Ustaz. Tidak mungkin kan? Kalau usia tidak mungkin, tapi kalau jiwa masih mungkin, Pak ya. Iya. Kalau jiwanya mungkin, tapi kalau raganya nggak mungkin ya, Pak ya. Oke. Tapi kalau jiwa bisa mengalahkan yang muda. Tentunya ini masih semangat untuk belajar ilmu Iya, betul, Ustaz. Tetap semangat ya Bapak ya, dengan keadaan apapun. Ya. Oke. Laita syababa, barangkali barangkali masa muda itu kembali. Ada seorang yang berangan-angan masa muda kembali. Kalau ya masih muda kembali, itu bisa pergi ke sana untuk pergi pengajian atau pergi ke untuk menuntut ilmu. Tapi nyatanya nggak bisa. Jadi angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Laita tadi huruf apa? Litamani bisa. Atau huruf fungsinya apa? Tugasnya apa? Menasabkan isim. Menasabkan isim dan merafakkan khabar. Mana isimnya, Bapak? As-sababa. Syababa adalah apa? Posisinya apa, Pak? Syababa? Sebagai isim laita. Isim laita. Betul. Syababa adalah isimnya laita. I'rabnya apa? Isimnya laita itu Nasab. Tanda nasabnya apa, Bapak? Fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Karena termasuk apa? Ismul Mufrad. Babun. Ya. Dia termasuk ismu mufrad, namanya adalah syubban ya. Syubbanul muslim. Para pemuda muslimnya. Aidun sebagai apa dia? Khobarnya laita. Khobarnya laita. Sebagai khobarnya laita. I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Doma. Karena termasuk apa? Isim aidun ya. La'ala. Nah, kita ke la'ala. La'ala ini artinya untuk taroji. Taroji itu maknanya adalah angan-harapan, ya, keinginan yang mungkin terjadi. Contohnya apa di sini, Pak? La'alla Zaidan qadimun. Betul sekali. La'alla Zaidan qadimun. Ya, di sini artinya la'alla Zaidan, semoga Zaid qadim. Apa artinya qadim? Datang. Datang. Qadim itu artinya datang. Ya. Qadima itu artinya datang. Qadim itu orang yang datang. Ya, barangkali atau semoga Zaid datang. Jelas ya, la'ala ini huruf dia menasabkan isim dan merafakkan khobar. Zaidan sebagai apa? Khobar. Isimnya la'ala. Isimnya la'ala. I'rabnya apa isimnya la'ala itu? Nasab. Dan nasabnya apa? Fathah. Karena termasuk isim mufrad, qadimun, khobarnya la'ala. Itu i'rabnya rafa. Tanda rafanya adalah dhamma karena termasuk isim mufrad. La'ala itu maknanya ada angan-angan atau harapan atau tulis tawakuk. Ya, tawakuk itu untuk apa namanya? Ingin mengharapkan kerusakan. Di sini contohnya la'ala amron halikun. Semoga saja amr itu halik, hancur. Nah, ya. Oke, itu tadi tentang gonir kita
apa namanya, biar tercakup semuanya ya. Kalau di jurumnya, ya kalau di mutamimah masih ada la nafiyah lil jinsi dan seterusnya. Ini yang ketiga adalah dhonna wa akhwatuha. Oh, oke. Siapa yang ingin mencoba membaca ini, Bapak? Silakan. An-naw'u ats-tsalitsu dhonna wa akhwatuha. Bagian yang ketiga adalah dhonna dan saudara-saudaranya. Wa amma dhonna wa akhwatuha, adapun dhonna dan saudara-saudaranya, fa innaha tadkhulu fa inna tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'ala al-mubtada'i wal khabari fatansibuhuma ala annahuma maf'ulani laha. Ya, jadi maknanya dhonna itu adalah masuk ya. Sesungguhnya dhonna dan saudara-saudaranya itu masuk setelah apa namanya memenuhi atau mencakup fa'ilnya, ya. Fa'ilnya sudah memenuhi mubtada dan khobar. Ya. Ketika dicakup, maka dhonna ini fatansibuhuma menasabkan keduanya, yaitu menasabkan siapa? Mubtada dan khobar. Ala annahuma maf'ulani laha, dengan dasar keduanya menjadi apa? Maf'ul. Menjadi maf'ulnya dhonna. Ini ada perincian, kemarin kita langsung saja ya pembagiannya. Ada dhonatu, hasibtu, khiltu, ra'aitu, alimtu. Artinya tadi kalau nggak menyangka itu melihat atau menyaksikan. Di sini ada contoh dhonantu Zaidan iman. Dhonantu Zaidan iman. Jadi dhonna ini kita ke rumusnya ya. Sebentar ya, kita ke rumus sebentar ya. Materi yang ke-20 berapa, Pak? 29 ya. Oke, di sini ini Bapak, biar menjadi panduan Bapak Ibu sekalian. Madi mabni fathah, itu aja cara menganalisis dhonna. Adalah fi'il madi mabni dhamma, mahalnya rofa karena menjadi fa'il. Berarti itu ini adalah fa'il mudmar. Fa'il mudmar. Jadi dhonna dan saudara-saudaranya itu bentuknya adalah fi'il ya. Dhonna, hasiba atau dhonatu, hasibtu, khiltu, itu semuanya adalah fi'il, dan fi'il fa'ilnya sudah kita tentukan, baru kita menentukan Zaidan qa'iman sebagai ya. Itu adalah dhamir mabni mabni dhamma mahalnya rafa karena menjadi fa'il. Itu menjadi fa'ilnya dhonna. Zaidan adalah maf'ul bih 1, maf'ul. Yang pertama maf'ul bih 1, i'rabnya apa? Nasab, tanda nasabnya fathah termasuk isim mufrad. Qa'iman adalah maf'ul bih 2 fathah karena termasuk isim mufrad. Jadi dhonatu Zaidan qa'iman ini sangat mudah sekali Bapak. Dhonna fi'il, qa'iman objek 2 atau maf'ul bih 2. Bisa difahami ya? Nah, kita kembali ke kitabnya. Kita ke matan mutamimah. Oke, di sini ada dhonatu Zaidan qa'iman. Oke, jelas sekali. Hasibtu Zaidan aliman sama hasibtu fi'il dan fa'il. Hasiba fi'il apa? Fi'il madi. Mabni fathah. Ya. Tu apa Bapak tu itu? Dhamir. Mabni apa? Mabni dhamma. Mabni dhamma. Mahalnya apa? Rafa, Ustaz. Mahalnya rofa. Kenapa? Jadi apa? Fa'il. Zaidan sebagai apa di sini, Pak? Maf'ul bih. Askarana. Maf'ul bih 1. I'rabnya apa? Nasab. I'rabnya nasab dan nasabnya fathah karena termasuk isim mufrad. Aliman sebagai apa, Bapak? Maf'ul. Yang kedua. 2. Maf'ul bih 2. I'rabnya nasab dan nasabnya adalah fathah karena termasuk isim mufrad. Ya. Di sini ada qauluhu ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka yarau. Ya. Yarau ini termasuk saudaranya dhonna. Ya. Oke. Yarau ini fi'il yaro ya, fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari ya, i'rabnya rafa ya. Jamak. Tanda rafanya ya fi'il mudhari, i'rabnya rafa karena tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Tanda rafanya apa? Wau. Tanda rafanya adalah nun. Wow. Oh ya nun. Betul. Tetap ya nun. Kita kembali ke bab af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu apa? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari
yang bersambung dengan wawu. Alif Alif wawu tadinya jamak atau jamaah atau ya muannats mukhatabah. mukhatabah. Nah, di sini ada ya rauna, fi'il mudhari' dia bersambung dengan wawu jamaah, maka ketika ini disebut dengan termasuk af'alul Khamsah. Af'alul khamsah kalau rafa tanda rafanya dengan apa, Bapak? Wawu. Dengan nun. Nun. Oh, nun. Wawu itu miliknya jamak, ya. Oh, Kalau fi'il itu pakai nun. Sama muslimuna atau yarawna. Kalau muslimuna itu tanda rafanya wawu. Tapi kalau yarawna itu tanda rafanya adalah nun. nun. Oke. Nun ya. Oke, fi'il mudhari' ya. Dia i'rabnya rafa tanda rafanya dengan nun kan. Karena termasuk af'alul khamsah. Mana fa'ilnya, Pak? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Domir domir wawu. Ini termasuk fa'il mutmar. Mutmar. Wawu jamaah itu adalah fa'il, Pak. Wawu adalah domir. Mabni apa? Mabni sukun. Sukun. Jelas wawunya disukun mabni sukun. Mahalnya apa, Bapak? Mahalnya? Rafa. Mahalnya rafa. Kerang jadi apa? Jadi fa'il. Oke, ya rauna sudah ada fi'il fa'il. Sekarang mana maf'ul bih-nya? Maf'ul bih 1, maf'ul bih 2 mananya? Merhu. Domirhu. Oke, domirhu ini mabni apa, Pak? Mabni duma. Doma. Doma. Mahalnya apa? Mahal nasab. Mahalnya nasab. Kenapa menjadi apa? Sebagai maf'ul yang pertama. Maf'ul bih 1, betul. Baik. Maf'ul 2-nya mana? Ba'idan. Ba'idan jadi maf'ul bih 2, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Oke, wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Naro fi'il mudhari'. I'rabnya rafa karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya dhammah yang dikira-kirakan ya, Bapak ya. Ini termasuk fi'il yang atau i'rab yang dikira-kirakan. Ya. Nanti ada i'rab yang dikira-kirakan itu nanti ada di termasuk fi'il atau i'rab yang dikira-kirakan adalah fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Yang mu'tal akhir ya, bukan fi'il mudhari' sampai akhir. Yang fi'il mudhari' mu'tal. Fi'il mudhari' mu'tal. Dia tetap pakai dhamma. Karena dia fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan alif jamaah, alif tasniyah, jamaah ya mu'annas mukhatabah. Tapi cuma dia mu'tal akhir. Dia huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Kalau nggak alif, wawu atau ya, maka i'rabnya dikira-kirakan. Dhammah yang dikira-kirakan. Seperti itu aja ya. Ini untuk fi'il yang fi'il yang akhirnya berupa huruf ilat, baik itu wawu atau alif atau ya. Di sini naro ini huruf terakhirnya berupa huruf alif. Wa narahu ada alif bengkong di sini ya, alif layyinah. Maka naro di sini i'rabnya rafa, tanda rafanya dengan dhamma, tapi dhammanya dikira-kirakan. Karena naro termasuk fi'il mudhari' yang mu'tal akhir atau huruf akhirnya berupa huruf illat. Oke. Mana fa'ilnya, Bapak? Nahnu. Domir yang tersimpan. Ya, domir mustatir. Takdiruhu apa? Takdirnya apa? Nahnu. Takdirnya adalah nahnu. Takdirnya adalah nahnu. Oke, fi'il fa'il. Mana maf'ul bih satunya, Pak? Hu adalah domir mabni dhamma. Mahalnya apa? Nasab. Karena jadi maf'ul bih 1. Qariba jadi apa? Maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih 2. I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin, ini sama alimtumu, ini alimtu ya. Alima dari kata alima, kemudian fa'il alima itu fi'ilnya, kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir tu. Dhamir tu.
Domir tu, kemudian mana maf'ul bih satunya? Maf'ul bih satunya adalah domir hunna. Fa'in alimtumuhunna, jika kalian mengetahui hunna, mereka perempuan itu mu'minatin. Ya, mu'minat. Ya. Hunna adalah domir mabni fathah. Mahalnya apa? Mahalnya adalah nasab karena jadi maf'ul bih satu mu'minatin. Oke, mu'minatin sebagai apa dia? Sebagai maf'ul yang kedua. Maf'ul bih 2. I'rabnya Nasab. tanda nasabnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Jamak muannas salim. Karena termasuk jamak muannas salim, betul sekali. Jamak muannas salim itu kalau nasab ditandai dengan kasroh. Baik. Cukup sekian Bapak, mungkin pertemuan kelas Zoom kali ini. Apakah ada pertanyaan? Ada 1 menit setengah di sini. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bisa tanya Ustaz. Silakan. Misalnya donan tuh di mabni majhul kan itu bisa apa enggak kira-kira? Bisa Pak, ya. Contohnya, donan tuh Zaidan. Bisa. Zunin tu qaiman, seperti itu aja. Zunin tu qaiman. Jadi yang asalnya saya tadi tadi objek pertama itu saya menjadi pelakunya. Oke. Iya, ya. Ya. Jadi kan aslinya donna. Misalnya ada guru donna Zaidun anni donna Zaidun annani qaiman, itu bisa menjadi dzunin tu qaiman. Kan mabni majhul itu kan pelakunya yang dibuang. Pelakunya tidak diketahui, makanya dimajhulkan atau dipasifkan. Seperti itu kan ya. Bisa menjadi dzunin tu qaiman. Jadi maf'ul bih-nya itu cuma 1. Seperti itu. Oke.